Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami' wa dan muslim jami' masayihina wa ususul ma'rifah dan kitab arba'in Allah yahfazum yarhamkum wa yudarikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan pelajaran hadis yang ke-28. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi wa ulumikum fi dharain amin ya rabbal alamin. Ila anqal al-hadisu samin wa asrun utawi hadis kang kaping 28. Iku an Abi Najihin cinarita saking Abi Najih al-Iryadi Ibni Sariyah kang dadi putra kagunge Sariyah radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abi Najih, wa adzana mituturi ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan kelawan pitutur wajilat kang medhekake minha saking mau'izah apa al-qulubu pira-pira ati walarifat lan milekake apa mau'izah minha walarifat lan milekake minha saking mau'izah apa al-uyunu pira-pira mripat. Fakulna nuli ngucap sapa kita, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ka'annaha kaya-kaya temen sedaya mau'izah iku mau'izatun pitutur iku mau'izatun muwaddi'in pitutur perpisahan. Fa'ausina wasiat kita. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, usikum wasiat sapa ingsun ing sira kabeh bitaqwallahi kelawan takwa marang Allah azza wa jalla wasami lan ngrungokake sira wa taati lan taat wa in ta'ammar lan senajan perintah alaikum ing atase sira kabeh sapa abdun kawula. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Najih ini menjelaskan tentang dasar dari sunnah dan bid'ah. Dimulai dari riwayatnya Abi Najih menjelaskan bahwa suatu hari Rasulullah memberikan nasihat. Di dalam sarah kitab Majalis Susaniyah dijelaskan biasanya Rasulullah memberikan nasihat setiap habis sholat subuh, tapi tidak setiap hari, terkadang saja. Dan itu seperti persaksiannya Ibnu Mas'ud. Di sini Rasulullah memberikan nasihat setelah subuh dengan nasihat yang tidak seperti biasanya. Karena terlihat dari nasihat itu sangat menggetarkan hati pendengarnya dan membuat dari pendengar itu mencurahkan air mata. Di sini Syarih menjelaskan bahwa ini saking pentingnya nasihat tersebut dan konotasinya memang berat nasihat ini. Maksudnya sangat penting. Kemudian para sahabat penasaran karena Rasulullah menyampaikan begitu penting. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau memberikan nasihat seperti nasihat perpisahan karena begitu pentingnya, maka berilah kami nasihat. Usikum bitaqwallah, saya memberi wasiat kepada kalian semua bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Kenapa? Karena takwa adalah fondasi dari setiap amal takwa. Takwa itu apa? Takwa itu imtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Takwa menjadi pokok dari setiap perkara karena inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang kaya, bukan yang hebat, bukan yang uangnya banyak, yang pangkatnya tinggi, tapi dinilai dari kadar ketakwaannya. Sebenarnya konsep takwa itu simpel. Cuman apa yang penting, Nabi bersabda, takwa itu yang penting apa yang saya perintahkan kerjakan semampu kamu, tapi apa yang saya cegah tinggalkan tanpa kompromi. Itu sudah takwa.
Jadi tidak ada paksaan. Yang penting kamu taat, tidak maksiat, itu sudah takwa. Kalau sudah takwa, wasam'i wa ta'ati wa in ta'amara 'alaikumul 'abdu. Kemudian kamu harus taat, mendengarkan dan harus mengikuti taat walaupun yang menyuruh kamu, yang memimpin kamu adalah seorang hamba. Nah, di sini dijelaskan oleh Syareh dalam kitab Majalis Susaniyah masih sebenarnya ini pengandaian saja, karena tidak mungkin seorang hamba menjadi raja, seorang budak menjadi raja, itu tidak mungkin. Memang banyak istilah-istilah pengandaian semacam ini. Dalam hadis seperti hadis fadilah masjid, di situ dijelaskan man bana masjidan walau kamah hasil kotor libaitiha. Barang siapa membangun masjid walaupun seperti tempatnya burung kotor untuk menaruh telurnya, sesepele itu Allah membangunkan masjid, membangunkan rumah baginya di surga. Padahal kalau kita bayangkan, mana mungkin ada masjid sebesar sarang burung. Nah, ini hanya semisal saja, pengandaian saja. Atau dalam syarah itu dijelaskan, atau ini tidak pengandaian, tapi mungkin saking rusaknya zaman tersebut sehingga seorang hamba bisa menjadi pemimpin. Nah, walaupun kondisi semacam itu, kamu tetap harus ikut, harus taat kepadanya. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kerusuhan, untuk mencegah terjadinya keonaran. Kadang sebagian orang ada yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, politik diri sendiri, akhirnya tidak kondusif negaranya. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan keinginan diri sendiri agar tujuannya tercapai. Akhirnya dia berjuang atas nama negara, padahal sebenarnya dia menghancurkan negara. Kenapa? Karena justru dia menyerang untuk meruntuhkan rezim yang resmi atau yang diakui, semacam itu. Ini Rasul menyuruh kita tetap taat walaupun hamba. Kenapa? Agar tidak ada kerusuhan, agar kondusif tercipta. Terus fa'innahu mongko temen setuhune kelakuan. Fa'alaikum mongko netepono sira kabeh bisunati kelawan sunat ingsun wa sunnati khulafair rasyidin lan sunate khulafair rasyidin. Tapi al-mahdiyina pira-pira kang den wae hidayah. Ai fil ilmi wal amal, maksudnya dia memiliki ilmu dan diamalke. Abdu 'alaiha bin nawajid. Abdu nyokoto sira 'alaiha ing atase sunnati bin nawajid kelawan untubang. Kemudian Rasulullah menghimbau, memberikan wasiat kepada para sahabat agar para sahabat yang hidup setelahnya zaman Rasulullah agar memegang teguh sunatnya Rasulullah. Karena di sini Rasulullah bersabda, fa innahu may ya'is. Karena sungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian semua setelahnya zaman Rasulullah, maksudnya dia bakal menemukan perpecahan di dalam Islam kasiron yang banyak. Sampai dalam versi hadis lain Rasulullah menjelaskan pecah menjadi 73. Ada yang meriwayatkan 74, ada 72. Walhasil perpecahan itu banyak. Nah, Rasulullah ini termasuk dari mukjizat beliau. Kenapa? Karena beliau mengetahui apa yang akan terjadi setelah zaman ini. Bahkan sampai di dalam sarahnya dijelaskan, sampai tempatnya seseorang di surga di neraka pun Rasulullah tahu. Itu memang mukjizatnya Nabi. Rasulullah tahu bahwa zaman setelah beliau ini akan ada perpecahan di dalam Islam. Maka beliau sudah menghimbau kepada sahabat agar ketika kamu menemukan perpecahan itu, hendaknya kamu tetap pada sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Di sini ada istilah sunnah. Maka sering kita kenal golongan yang selamat itu adalah golongan ahlu sunnah. Ahlu sunnah yang benar itu siapa? Karena banyak yang mengeklaim bahwa dia ahlu sunnah.
Bahkan semua firqah di dalam Islam itu dia mengeklaim ahli sunnah. Kenapa? Karena hanya ahli sunnah yang akan selamat dan masuk surga. Sebenarnya ahli sunnah yang dimaksud di sini siapa? Bisa kita baca dalam syarah Sahih Muslimnya Imam Nawawi. Di situ dijelaskan ahli sunnah, ahli bid'ah itu siapa? Maksudnya ahli sunnah di sini adalah orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan mengikuti jalannya para khulafair rasyidin, seperti yang dijelaskan di dalam hadis setelahnya ini. Dijelaskan mengikuti jalanku dan jalannya khulafair rasyidin, tapi yang mendapatkan hidayah. Jadi orang yang mengikuti jalannya Rasulullah atau jalannya para khulafair rasyidin, di dalam syarahnya dijelaskan khulafair rasyidin ini Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tambah Sayyidina Hasan. Dia mengikuti jalan-jalan mereka. Itu adalah orang yang ahli sunnah. Abdu 'alaiha bin nawajid. Kalau kamu sudah mengikuti jalan mereka dan pegang teguh jalan itu, jangan sampai kamu berpaling dari jalan itu. Kenapa? Karena kalau kamu berpaling dari jalan itu, wa iyyakum lan wedya sira kabeh, wa muhaddatsatil umur lan pira-pira perkara kang den anyari ing dalam agama. Fa inna kullu bid'atin maka temestune saben-saben bid'ah iku dhalalatun sasar. Rawahu riwayatake hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hadisun hadza hadis, tegese iki hadis utawi iki hadis iku hasanun hasan sahihun sahih. Karena tadi dalam lanjutannya, kalau seseorang kok tidak berpegang teguh dalam sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat, dia akan jatuh pada muhaddatsatil umur. Maka Rasulullah berpesan, hati-hati kalian kepada muhaddatsatil umur. Apa muhaddatsatil umur ini? Setiap ajaran agama yang diperbaharui. Maksudnya apa? Ini yang disebut bid'ah. Maka dikatakan fa inna kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap yang bid'ah itu tersesat. Sekarang kita harus tahu dulu apa bid'ah. Kadang orang sering salah. Karena apa? Dia sudah mentafsiri bid'ah tapi tidak pernah mentafsiri sunnah. Atau mentafsiri bid'ah dulu baru mentafsiri sunnah. Kalau kita tidak tahu makna sunnah, kemudian kita langsung mentafsiri bid'ah, yang ada akan rancau. Kenapa? Karena kita tahu batasan bid'ah, sedang kita tidak tahu batasan sunnah. Maka di sini hadis dijelaskan sunnah itu apa terlebih dahulu, baru bid'ah. Nah, bid'ah itu apa? Bid'ah itu dijelaskan dalam keterangannya Imam Syafi'i. Beliau membagi bid'ah itu ada dua. Bid'ah itu ada dua. Yang pertama, setiap perkara yang mengikuti kitab, sunnah, asar, ijma, mengikuti tersebut itu dikatakan bid'ah yang hasanah. Tapi kalau yang yukhalifu dzalik, yang tidak sepakat atau tidak sesuai dengan kitab, sunnah, ijma sama asar, itu dikatakan bid'ah yang dhalalah atau bid'ah yang salah. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim membagi bid'ah ada 5. Cuma yang paling penting dari keterangan bid'ahnya Imam Nawawi itu apa? Imam Nawawi mengartikan kullun di sini tidak semua. Tidak semua dipukul rata terus semua bid'ah tersesat, tidak. Tapi kullun di sini kata Imam Nawawi amul mahsus. Perkara yang am, perkara yang khusus, maknanya khusus. Kullun ini maknanya khusus tapi ditahsis. Perkaranya umum tapi ditahsis, dikhususkan lagi. Dengan apa? Dengan riwayat hadis yang lain. Kalau kita menafsiri ini mentah, berarti semua bid'ah. Makanya saking mudahnya orang menjual bid'ah. Sampai ada orang tahlilan, membaca la ilaha illallah sekali saja, gara-gara tahlilan dia jadi kafir. Padahal ada orang 80 tahun berbuat maksiat, kafir, tidak sengaja mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga, menjadi iman. Masa perkaranya sama,
yang satu bisa menggugurkan imannya seseorang gara-gara tahlilan yang dikatakan bid'ah, yang satu bisa menyelamatkan orang yang sudah 80 tahun kafir. Nah, ini kan rancau jadi pemahamannya. Makanya kullu di sini tidak kita artikan semua, tapi kullu di sini kata Imam Nawawi amul mahsus. Hadis yang maknanya umum tapi dikhususkan oleh hadis yang lain. Hadis apa? Hadis di situ katakan man sanna sayyatan, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat perkara baru yang bagus, perkara baru di dalam agama yang bagus, kemudian perkara tersebut diikuti oleh orang selanjutnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan tersebut dan tidak akan dikurangi pahalanya. Dan di situ juga dijelaskan barang siapa yang membuat perkara baru tapi buruk, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka bagi dia dosa orang yang mengikuti tersebut dan tidak dikurangi dari dosanya. Nah, di sini jelas bahwa seandainya ada orang memberikan contoh tidak ada di zaman Rasulullah, tapi contoh itu bagus, itu tidak bisa dikatakan bid'ah yang tersesat, itu bid'ah yang bagus. Seperti Sayyidina Umar yang membuat tarawih, beliau mengatakan hadza nikmatul bid'ah, ini bid'ah yang terbaik. Nah, itu tidak bisa dikatakan bid'ah yang sesat. Jadi pada intinya tidak semua perkara yang baru yang diada-adakan setelah zaman Rasulullah itu bid'ah yang sesat, tidak. Tapi ada yang bagus jika itu tuntunannya bagus, ada yang buruk jika itu tuntunannya buruk. Semoga keterangan dari saya ini ada manfaat dan faedahnya. Bila banyak kekurangan dan kehilafannya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.